Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu. Oke, hari ini kita akan belajar tentang ini ya. Kita akan pendalaman kisi-kisi untuk persiapan penilaian akhir semester besok. Nah, kisi-kisinya insya Allah sudah saya share di Google Classroom dan ini adalah penguatnya ya. Untuk kelas 11, untuk sejarah Indonesia, kisi-kisinya ini. Yang pertama, materinya nanti mulai dari perlawanan rakyat terhadap bangsa barat. Nah, perlawanan rakyat terhadap bangsa barat kan ada banyak ya. Ada perlawanan terhadap Portugis, Spanyol, Inggris, VOC sama Belanda. Nanti silahkan dipelajari itu. Nah, nanti ada 10 soal di sini. Yang pertama itu adalah mengidentifikasi tokoh perlawanan rakyat terhadap bangsa Portugis. Kalau di buku itu tokoh perlawanan rakyat terhadap bangsa Portugis itu ada dua perlawanan rakyat, yaitu perlawanan rakyat Aceh dan juga perlawanan rakyat Maluku. Nah, nanti silahkan tokoh-tokohnya dihafalkan ya. Untuk perlawanan rakyat Aceh kan itu ada tokoh yang terkenal adalah Sultan Iskandar Muda. Kalau tokoh dari perlawanan rakyat Maluku kan ada Sultan Hairun sama Sultan Ba'abullah. Nah, nanti silahkan dipelajari tentang sultan-sultan itu, siapa atau tokohnya dari kerajaan mana gitu ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, perlawanan rakyat Aceh terhadap Portugis. Nanti silahkan ini kalian pelajari tentang perlawanan rakyat Aceh terhadap Portugis, mulai dari latar belakangnya, kemudian masa kejayaannya, keberhasilannya. Silahkan dipelajari. Di antara satu itu nanti ada yang keluar ya, pelajari ya. Karena kan pada waktu itu kan ini sebelum Aceh dikuasai oleh Portugis. Portugis itu menguasai daerah Malaka dulu ya. Nah, daerah Malaka dikuasai oleh Portugis, kemudian para pedagang Islam banyak yang singgahnya ke Aceh. Akhirnya lama kelamaan Aceh menjadi bandar dagang yang maju juga. Nah, seiring dengan perkembangannya Aceh, akhirnya Portugis berusaha untuk menguasai Aceh juga. Itu latar belakangnya. Kemudian ada tokoh-tokohnya, nanti ada Sultan Iskandar Muda pada masa kejayaannya dan berusaha ini mempunyai kekuatan militer yang kuat, berusaha untuk mengusir Portugis dari daerah Aceh. Tapi walaupun demikian nanti akhirnya gagal juga dan Portugis berhasil menguasai daerah Aceh. Nanti kalahnya ternyata Portugis itu sama ini ya, adanya VOC. Jadi Portugis kalah dengan keberadaan VOC di Aceh nanti. Itu soal nomor 2, silahkan dipelajari. Mengidentifikasi isi perjanjian Bongaya. Isi perjanjian Bongaya kemarin ya. Ada beberapa isi perjanjian Bongaya. Itu VOC, dari VOC terhadap Makassar. Perjanjian Bongaya kan lahir itu ya Sultan Hasanuddin melawan Aru Palaka yang dibantu oleh pihak VOC. Nah, akhirnya Sultan Hasanuddin kalah dan harus tunduk dengan perjanjian Bongaya. Isinya apa? Silahkan dipelajari lagi. Jadi ada isi perjanjian Bongaya, ada 5 isinya. Ini VOC memonopoli perdagangan. Kemudian Sultan Hasanuddin harus mengakui Kesultanan Buning dan Arupalaka sebagai sultannya, kemudian mendirikan benteng-benteng, kemudian harus mengganti perang sama satu lagi itu, oh ya, wilayah daerah Makassar diserahkan kepada VOC. Tuh isinya, silahkan dipelajari lagi. Mengidentifikasi perang Padri. Nah, perang Padri ada beberapa ini ya, fase-fase perang Padri. Silahkan dipelajari fase-fasenya nanti. Fase pertama, kedua, ketiga, sama latar belakang perang Padri, sama strategi-strategi yang dilakukan Belanda terhadap perlawanan perang Padri ini. Tuh. Ada 3 fase. Fase pertama itu fase antara kaum Padri dan kaum adat. Kemudian fase kedua itu nanti kaum adat meminta kerjasama dengan kaum adat melawan kaum adat yang bekerja sama dengan Belanda melawan kaum Padri nantinya yang kedua. Nah, yang ketiga itu adalah bangsa Belanda melawan kaum adat yang sudah bekerja sama dengan kaum Padri. Tuh. Menyebutkan terjadinya perang di Ponegoro dan strategi mengatasi perlawanan di Ponegoro. Jadi latar belakangnya apa?
Latar belakang terjadinya perang di Ponorogo itu apa? Silahkan dipelajari. Kan latar belakangnya itu ya adanya patok-patok pembangunan jalan yang dilakukan pihak Belanda, yang ternyata patok-patok itu ternyata sampai ke makam leluhurnya di Ponorogo. Itu akhirnya di Ponorogo marah dan terjadi perlawanan di sana. Kemudian di situ ada strategi-strateginya. Untuk strateginya ada beteng stelsel sama strategi licik waktu perundingan itu ya. Silakan nanti pelajari. Perlawanan rakyat Aceh terhadap Belanda. Nah, itu ada tokoh itu kemarin. Perlawanan rakyat Aceh terhadap Belanda kan ada tokoh Cut Nyadin ya. Cut Nyadin sama suaminya. Nanti silahkan dipelajari. Latar belakangnya apa, kemudian cara-cara Aceh bagaimana, caranya Belanda juga bagaimana. Perlawanan rakyat Bali terhadap Belanda itu juga sama, hampir sama dengan nomor 9. Latar belakangnya seperti apa, tokohnya, dan cara-caranya seperti apa. Silahkan dipelajari lagi. Kemudian menyebutkan dampak penjajahan bangsa Barat di bidang politik. Nah, di bidang politik ada 3, banyak sekali ya. Nanti silahkan disebutkan dampaknya. Dampaknya kan itu ya, yang paling jelas kan itu feudalismenya terhapus. Feudalisme terhapus itu seperti apa? Silahkan nanti pelajari. Lalu di bidang pemerintahannya seperti apa? Silahkan dipelajari. Sampai sekarang dampaknya yang masih terlihat di bidang pemerintahan apa? Silahkan dipelajari. Dampak di bidang ekonomi. Nah, di bidang ekonomi itu seperti apa? Pada waktu pemerintahan bangsa Barat seperti apa? Ada paham baru yang diperkenalkan di bidang ekonomi ini. Nah, nanti kan semenjak adanya politik pintu terbuka dan politik etis, nah akhirnya ada paham baru yang diperkenalkan oleh pihak Belanda. Disediakan gambar menunjukkan dampak di bidang sosial dan budaya. Nah, ada gambar. Gambar tadi adalah yang pertama itu gambar bangunan, sama yang kedua itu gambar di meja makan. Nah, clue-nya udah jelas ya, bangunan sama di meja makan. Apa itu? Silahkan dipelajari. Dampak di bidang bahasa udah jelas sekali. Bahasa itu Portugis sama bahasa Belanda. Nah, silahkan dipelajari nanti bahasanya apa aja. Kemudian bahasa-bahasa Indonesia yang menjadi bahasa-bahasa Portugis maupun bahasa Belanda yang diserap dalam bahasa Indonesia itu apa aja. Silahkan dibedakan nanti ya. Nanti suruh untuk membedakan yang mana yang dari bahasa Portugis, yang mana dari bahasa Belanda. Dampak di bidang musik jelas sekali. Musik yang paling terkenal dari peninggalan bangsa Portugis adalah musik. Nah, tuh. Dampak di bidang pendidikan. Nah, dampak di bidang pendidikan itu yang bisa dirasakan sampai sekarang apa? Itu kayak contohnya ada SD, ada SMP, ada SMA, ada SMK, ada perguruan tinggi. Itu apa itu? Silahkan. Nah, dampak di bidang agama. Jelas sekali di bidang agama ada 2 agama besar yang diakui di Indonesia. Ada Kristen Katolik sama Kristen Protestan. Nah, itu di mana? Kristen Katolik di mana? Kristen Protestannya di mana? Silahkan dipelajari. Terjadinya politik etis. Nah, terjadinya politik etis itu latar belakangnya apa? Tokohnya apa? Oh, ini nomor 21, 22, 23, 24 ini ya, politik etis semua. Jadi, pertama itu latar belakangnya seperti apa? Kok bisa terjadi politik etis? Tokohnya siapa? Tahun berapa politik etis itu? Kemudian kebijakannya politik etis itu apa? Silahkan. Lalu dampaknya apa? Nah, itu ya, dipelajari kembali, sudah ada di video sebelumnya. Silahkan dipelajari mulai dari latar belakang, kemudian tahun, kemudian tokoh-tokoh politik etis, kemudian penyelewengannya, kebijakannya, penyelewengannya, sampai dengan dampaknya. Mengidentifikasi ciri perlawanan yang dilakukan sebelum abad ke-20 dan sesudah abad ke-20. Ini nanti ada salah satu yang muncul, perlawanan sebelum abad ke-20 sama sesudah abad ke-20. Jadi silahkan nanti dibedakan kira-kira mana yang masuk ciri-ciri perlawanan sebelum abad ke-20 dan mana yang sesudah abad ke-20. Intinya itu ya. Jadi kalau perlawanan sebelum abad ke-20 itu adalah perlawanan rakyatnya. Kalau sesudah abad ke-20 itu pada masa pergerakan nasional. Jadi jelas sekali perbedaannya. Kalau sebelum abad ke-20 itu tentunya dengan cara fisik, kemudian masih bentuk perlawanan rakyat, kemudian masih mengandalkan tokoh karismatik.
Jadi nanti misalkan tokoh karismatiknya meninggal atau udah ditangkap, ya udah perlawanannya udah selesai. Kemudian juga masih bersifat spontan terhadap kebijakan Belanda, kebijakan bangsa Barat di Indonesia. Jadi misal ada kebijakan A kok ditentang, akhirnya muncul perlawanan rakyat. Kemudian sifatnya masih lokal. Kalau sesudah abad ke-20, pada masa pergerakan nasional itu sudah digerakkan oleh kaum terpelajar. Jadi misalkan pemimpinnya ditangkap, nanti masih ada reorganisasi pengangkatan pemimpin yang baru, sehingga perlawanannya itu masih akan tetap terus ada. Kemudian dengan cara diplomasi melalui organisasi-organisasi bersifat nasional. Nah, seperti itu. Itu bedanya. Silahkan dipelajari lagi, ya udah dijelaskan di video sebelumnya. Menyebutkan organisasi pergerakan nasional yang pertama. Jelas sekali ya, organisasi pergerakan yang pertama pada 20 Mei 1908, apa itu namanya? Nah, diperingati sebagai Hari Kebangkitan Nasional adalah Budi Utomo. Jelas sekali ya. Disediakan sebuah organisasi pergerakan nasional, siswa menyebutkan tokohnya. Jadi ada dua pergerakan nasional. Cluenya itu pergerakan nasional di awal-awal ya, ada tokohnya, silahkan disebutkan tokohnya. Siapa? Oh, Pergerakan Nasional Budi Utomo. Tokohnya adalah ini Pergerakan Nasional Syarikat Islam. Tokohnya ini Indonesia Party. Tokohnya ini. Silahkan nanti dicari tahu tokoh-tokohnya, diingat kembali. Mengidentifikasi dampak adanya Kongres Wanita 1. Nah, Kongres Wanita 1 itu diperingati dilakukan pada tanggal 22 sampai 25 Desember ya. Nah, itu di hari-hari itu diperingati sebagai hari apa? Nah, silahkan nanti. Mengidentifikasi dampak adanya Kongres Pemuda 2. Nah, Kongres Pemuda 2 itu tentunya melahirkan Sumpah Pemuda. Nah, di acara Sumpah Pemuda atau Kongres Pemuda 2 itu ada hal-hal menarik apa yang terjadi pada waktu itu. Nah, silahkan nanti dipelajari. Sudah diterangkan semua melalui video-video yang sudah Bapak share sebelumnya. Jadi silahkan nanti dipelajari ya. Cukup sekian hari ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.